Shalom kawan-kawan, kita akan mengangkat satu judul dengan judul Teologi Bencana. Sebuah kajian teologis terhadap bencana alam dan refleksinya bagi kehidupan gereja masa kini. Bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga, kita berada dalam channel Diskursus Teologi untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman dasar iman Kristen. Saya harapkan channel ini dapat di-subscribe, di-share, dan dihidupkan lonceng notifikasinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kawan-kawan, kita akan coba belajar apa sih latar belakang masalah sehingga saya mengangkat judul teologi bencana alam. Kawan-kawan, bencana alam bukanlah hal yang baru dalam peradaban sejarah manusia, di mana manusia telah menghadapi berkali-kali peristiwa bencana alam yang terus-menerus dan berulang-ulang, baik berupa bencana gempa bumi, angin puting beliung, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Dari sejak zaman dahulu kala, manusia selalu memandang bencana alam adalah peristiwa hukuman atau kemarahan dewa-dewa karena dewa-dewa dianggap memiliki potensi kemakmuran dan kehancuran. Lalu, apakah pendapat ini benar dalam kacamata kekristenan? Dan karena dampak dan kengerian dari bencana alam ini pula, mengapa manusia justru menyembah dan mempertuhankan alam semesta ini? Dan muncullah praktek menyembah batu besar, menyembah gunung, menyembah sungai besar, dan lain sebagainya dengan beraneka ragam ritualnya. Lalu apa kata Alkitab soal bencana alam sehingga gereja memiliki kacamata yang benar dalam melihat memahami hakikat bencana alam dalam sejarah peradaban manusia? Dalam kaitan itulah dan dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, maka tulisan ini hadir untuk menyumbang pemikiran yang teologis dan alkitabiah bagi kehidupan masyarakat gereja masa kini. Nah, jika kita berbicara tentang teologi bencana alam, tentu kita harus mengerti apa itu bencana alam. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bencana alam adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, kecelakaan, atau bahaya. Dalam KBBI ini, segala yang ada di langit, sedangkan alam itu adalah sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sesuatu yang bukan manusia. Jadi berdasarkan terminologi bencana alam dan terminologi alam, maka dapat kita definisikan bencana alam itu adalah daya, gerak, kekuatan dari alam atau lingkungan hidup yang dapat menyebabkan atau menimbulkan kerugian, kesusahan, penderitaan, dan kecelakaan dan bahaya. Nah, jika kita kembangkan bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Fenomena bencana alam seperti banjir, gempa, longsor, badai, kebakaran, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Karena bencana alam dipahami sebagai sesuatu yang di luar dari kuasa manusia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana alam. Secara garis besar, menurut sumber yang saya dapatkan, bencana alam itu bisa digolongkan dalam 4 hal. Satu, bencana alam meteorologi. Maksudnya bencana alam ini berhubungan dengan iklim atau cuaca atau hidrometeorologi. Contohnya bencana alam yang disebabkan dalam meteorologi ini adalah banjir, kekeringan, badai, hingga pemanasan global. Kedua, bencana alam geologis. Maksudnya adalah bencana alam yang berhubungan dengan permukaan bumi atau lempengan-lempengan bumi yang mengalami perubahan karena gempa tektonik atau letusan gunung berapi, baik yang terjadi di permukaan bumi atau di dalam laut. Contoh bencana alam geologis ini seperti gempa, tsunami, ledakan gunung berapi. Baru bencana alam biologis, maksudnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh epidemi atau penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang bahkan membinasakan populasi manusia dalam satu lingkungan atau antar negara. Contoh bencana alam ini seperti yang terjadi sekarang, virus corona atau virus burung atau virus flu atau cacar, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bencana alam astrologi. Maksudnya adalah bencana alam yang berkaitan dengan benda-benda antariksa dari ruang angkasa yang berpotensi menabrak bumi dan menciptakan kerusakan dan membunuh populasi manusia. Contoh bencana alam ini seperti asteroid berupa meteor berjumlah banyak dan besar yang jatuh dan menabrak bumi. Nah, kawan-kawan, kita coba akan kaji tentang bencana alam itu secara teologi. Bencana alam adalah fakta yang tidak dapat dihindari dalam sejarah peradaban manusia.
Diterangkan di dalam Alkitab, sejak manusia diciptakan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kutuk Allah akan dosa telah mengenai kepada seluruh alam semesta dan isinya. Akan tetapi di satu sisi bencana alam juga adalah bagian dari sistem alam itu sendiri dalam memperbaharui dirinya. Sekalipun tidak bisa kita pungkiri, ternyata bencana alam juga ada kaitannya dengan sikap manusia yang tidak toleran terhadap alam itu dengan melakukan tindakan eksploitasi terhadap alam itu. Oleh karena itu ada banyak sisi ketika kita hendak mempertanyakan bagaimana sikap kekristenan atau sikap gereja dalam memandang dan memahami bencana alam. Untuk lebih lanjut, kita akan coba retas lebih dalam lagi sehingga kita memiliki dasar teologis yang kuat dalam memahami kehadiran bencana alam di tengah-tengah sejarah peradaban kita manusia di dunia ini. Nah, kawan-kawan, saya akan bawa kawan-kawan untuk melihat bencana alam dari sudut pandang Perjanjian Lama. Pertama, kita akan coba lihat bagaimana bencana alam dalam asal mula penciptaan. Jika kita hendak melihat bencana alam dan hubungannya dengan penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Tuhan Allah, maka informasinya kita temukan dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-2 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jika kita telah redaksi informasi asal muasal alam semesta ini, maka dapat dipahami alam semesta ini berasal dari 3 hal menurut Kejadian 1 ayat 1-2, yaitu dari sesuatu yang belum berbentuk, sesuatu yang kosong, dan sesuatu yang gelap gulita. Jadi alam semesta yang teratur ini, yang sedang kita tempati ini, menurut Alkitab berasal dari 3 hal. Sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang kosong, sesuatu yang gelap gulita. Dari yang 3 ini Allah membentuk alam semesta yang ada pada kita sekarang. Nah, dari kata yang belum berbentuk, dari kata yang kosong, dari kata yang gelap gulita itu menerangkan bahwa sesuatu yang kacau, sesuatu yang hampa. Artinya alam semesta ini berasal dari sesuatu yang kacau atau chaos dan sesuatu yang hampa. Oleh karya penciptaan Allah atau oleh karena sentuhan Allah, maka yang kacau itu, yang chaos itu, yang hampa itu menjadi satu tatanan yang teratur dan yang indah, seperti dunia kita sekarang ini. Jadi logika berpikirnya, pada masa tertentu alam semesta akan kembali kepada hakikat awalnya, yaitu kacau, balau, atau chaos atau kehampaan. Sebab alam sendiri berasal dari kekacauan itu sendiri, yang sewaktu-waktu bisa kembali kepada bentuk awalnya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa alam semesta ini di dalam dirinya sudah memiliki potensi kekacauan atau mengacaukan, dan potensi-potensi itu tampak melalui fenomena alam atau yang kita sebut dengan bencana alam. Jika kita kaji informasi penciptaan dalam Alkitab, kita menemukan satu informasi bahwa setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, maka Allah memberikan mandat kepada manusia agar manusia bertanggung jawab atas alam semesta, terkhususnya dalam konteks pemeliharaan. Sebab melalui alam itulah manusia melangsungkan hidupnya di dunia ini. Karena itu Allah berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 28-31. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itu yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kejadian 1 ayat 28-31. Artinya kita melihat ada hubungan pemeliharaan atas alam semesta dengan bencana alam. Dengan kata lain, pemeliharaan atas alam semesta, hal itu yang ditetapkan Allah untuk penyeimbang potensi alam yang dapat merusak atau mengacaukan di dalam dirinya. Maksudnya, Allah merancang ketika menciptakan alam semesta ini tidak untuk terus-menerus baik adanya. Karena itulah mengapa Allah memberikan mandat pemeliharaan kepada manusia. Jika memang Allah merancang alam semesta ini untuk terus baik keadaannya secara terus-menerus, tentu Allah tidak perlu memberikan tugas pemeliharaan kepada manusia tentang memelihara alam semesta. Jadi bisalah kita pahami, sesungguhnya Allah memiliki 2 potensi besar dalam dirinya. Potensi untuk merusak dan mengacaukan, sekaligus potensi untuk mensejahterakan.
Dan reaksi alam atas kedua potensi yang ada dalam dirinya ini tergantung bagaimana manusia bersikap atas pemeliharaan tugas alam itu sendiri. Nah kawan-kawan, kita akan melihat yang kedua bencana alam dalam perjanjian lama mengenai bencana alam sebagai persentase murka Allah. Benarkah bencana alam adalah persentase murka Allah atas manusia, sehingga manusia boleh mempersalahkan Allah apabila terjadi bencana alam yang merenggut banyak nyawa dan menimbulkan kerusakan yang maha parah? Jika kita membaca Alkitab dengan seksama, memang benar kita menemukan beberapa referensi dalam Alkitab yang menerangkan bahwa Allah memakai bencana alam maha dahsyat sebagai wujud murkanya yang menyala-nyala atas dosa-dosa manusia. Kita akan coba angkat beberapa kasus dalam Alkitab yang menerangkan Allah memakai bencana alam sebagai wujud murkanya yang menyala-nyala, seperti air bah pada zaman Nuh, Sodom dan Gomora pada zaman Lot dan Abraham, 10 tulah pada zaman Musa. Jika kita cermati dengan seksama, Alkitab menerangkan bahwa ketika Allah memakai bencana alam sebagai wujud murkanya, sebagai tanda murkanya atas ciptaannya, biasanya bencana alam itu terjadi di luar dari hukum-hukum atau ketentuan alam itu sendiri, dan sekaligus menandaskan bahwa Allah berkuasa atas hukum-hukum alam itu, sekalipun Allah sendiri yang menetapkan hukum-hukum alam itu, agar alam itu bekerja sesuai hukum yang telah ditetapkannya itu. Seperti beberapa kasus ketika Allah memakai Musa untuk membelah Laut Merah dalam Keluaran 14 ayat 21-22. Peristiwa laut terbelah ke kiri dan ke kanan itu tidak berada dalam ketentuan hukum-hukum alam, dan itu berlawanan dengan hukum-hukum alam, sekaligus mempertontonkan kepada dunia kemutlakan Allah atas ciptaannya. Begitu juga ketika Allah memakai Yosua sehingga Allah menahan matahari agar tidak terbenam. Akibatnya Yosua dan umat Israel membantai habis bangsa Filistin sampai tuntas dalam Yosua pasal 10 ayat 12-13. Peristiwa ini juga di luar dari ketentuan hukum-hukum alam, tapi itu terjadi agar menjadi proklamasi iman bahwa Allah sampai menguasai alam semesta. Demikian juga peristiwa Allah berkuasa mencegah hujan yang turun pada masa pemerintahan Raja Israel yang berdosa, suami Izebel, yang mengakibatkan banyak ternak yang mati kehausan dan manusia banyak mati karena dehidrasi dan diserang penyakit. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dan begitu juga kasus Yunus yang ditelan ikan besar, dan Yunus dapat hidup dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Bagaimana Yunus bisa hidup dalam perut ikan yang di dalamnya sangat tipis oksigen, dan hal itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, sebab dalam hukum alam adalah sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa hidup dalam kondisi tipis atau tidak ada oksigen. Yunus 1 ayat 4. Lalu peristiwa air bah pada zaman Nuh, di mana pernah terjadi di dunia ini hujan turun di bumi selama 40 hari 40 malam tiada henti, dan dari dalam tanah segala mata air terbuka dan memancar ke atas bumi. Maka terjadilah banjir besar di bumi, dan ketinggian banjir itu sampai menutupi segala gunung yang ada di bumi, bahkan sampai 15 hasta dari ketinggian gunung tingginya air bah itu. Dan dampaknya adalah mati dan binasalah segala yang hidup, segala makhluk yang ada nafas di dalam hidungnya, dan segala yang ada di darat. Banjir besar itu berkuasa di bumi selama 150 hari lamanya. Kejadian pasal 7 ayat 1-24. Inilah suatu fakta Alkitab yang menerangkan bahwa bencana alam itu terjadi karena murka Allah yang menyala-nyala atas dosa dan kejahatan manusia, dan dampak bencana alam yang diakibatkan murka Allah ini akan menelan korban yang sungguh amat sangat banyak dan tidak terbilang. Akan tetapi Alkitab menerangkan setelah peristiwa bencana air bah itu sebagai wujud murka Allah yang menyala-nyala itu yang mengakibatkan kematian massal yang mengerikan. Tetapi setelah itu Allah berjanji bahwa Ia tidak akan memakai bencana alam lagi sebagai wujud murkanya, dan Allah berjanji Ia tidak akan membunuh manusia lagi dengan bencana alam yang mengerikan itu. Dan janji Allah itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 21-22. Begini firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah mencium bau persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang Tuhan lakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 21-22. Berdasarkan janji Allah itu, maka dapat dipastikan bahwa segala bencana alam yang terjadi di dunia ini, hal itu bukan lagi karena wujud murka Allah, tetapi bencana alam itu terjadi mungkin sebagai konsekuensi dari hukum-hukum alam itu sendiri, atau dari perbuatan manusia atas alam itu sendiri. Sekalipun dalam perjanjian baru masih terdapat fenomena bencana alam, akan tetapi bencana alam itu tidak berakibat kematian atau kerusakan dan kehancuran yang mengerikan. Nah kawan-kawan, kita akan masuk pada bagian berikutnya. Kita akan melihat bencana alam dalam perspektif perjanjian baru.
Yang pertama, Yesus dan bencana alam, angin ribut, tofan, dan badai. Yesus sendiri dalam pelayanannya pernah berhadapan dengan bencana alam berupa badai keras di danau. Jika dalam Injil Lukas dan Markus menyebutkan nama bencana alam itu adalah angin taufan dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tapi dalam Injil Matius, bencana alam itu disebut dengan angin ribut yang menimbulkan gelombang, Matius 8 ayat 23 sampai 27. Alkitab tidak menerangkan apakah bencana alam badai topan itu karena eksploitasi manusia atas alam, atau karena hukum-hukum alam atau pancaroba. Yang pasti bencana alam badai topan itu tidak mungkin karena murka Allah, karena Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri yang menjadi manusia dan ada di dalam perahu itu dan di tengah-tengah danau yang sedang terjadi badai topan itu. Alkitab hanya bilang badai topan itu terjadi secara tiba-tiba. Itu berarti bencana alam itu karena cuaca terjadi dalam siklus alam yang tidak sewajarnya. Akan tetapi dari perkataan Yesus yang menjadi teguran kepada murid-muridnya ketika dilanda ketakutan karena bencana itu, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 40. Dari perkataan ini maka dapat diasumsikan bahwa bencana alam badai tofan itu adalah suatu ujian yang dirancangkan Tuhan Allah kepada murid-muridnya untuk melihat seberapa teguh iman percaya mereka kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa dalam konteks ini bencana alam dapat terjadi sebagai cara Allah mempertontonkan kuasanya dan sekaligus untuk menguji iman percaya umatnya kepadanya. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang disebabkan bencana alam itu tidak mengakibatkan kerugian material dan nyawa. Di mana Allah mengizinkan bencana alam itu, maka Allah sendiri dalam Yesus Kristus menenangkan dan meredakan bencana alam itu. Dari fakta Alkitab inilah kita mengerti bahwa bencana alam juga bisa terjadi sebagai cara Allah mempertontonkan kuasanya kepada umatnya, tapi bukan maksud untuk membunuh atau membinasakan manusia. Kematian Yesus dan gempa bumi. Ketika Yesus mati di kayu salib, Injil Lukas menerangkan terjadi bencana alam dalam rupa cuaca yang tidak lazim. Lukas menerangkan kira-kira jam 12 siang sampai jam 3 sore maka kegelapan meliputi bumi dan matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Tetapi Injil Matius menambahkan bahwa selain kegelapan menutupi bumi selama 3 jam pada saat kematian Yesus, ternyata juga terjadi gempa bumi yang maha dahsyat, yang akibat dari gempa itu sampai membuat bukit-bukit batu terbelah hingga kuburan-kuburan pecah dan terbuka, dan banyak orang kudus yang mengalami kebangkitan setelah kematian Yesus itu. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Dalam konteks ini bencana alam ini tidak memakan korban nyawa atau mengakibatkan kerusakan dalam tatanan hidup manusia, justru ada kebangkitan. Nah, bencana alam yang terjadi dalam konteks ini adalah bagaimana Allah memakai bencana alam untuk menggenapi segala nubuatnya atau kehendaknya yang telah difirmankannya sejak dahulu kala melalui para nabi di perjanjian lama. Dalam konteks ini kita mengerti bahwa bencana alam dapat terjadi sebagai cara Allah untuk menggenapi firman-Nya sejak dahulu kala. Artinya bencana alam juga menjadi bagian dari penggenapan karya dan kehendak Allah. Tetapi dalam konteks ini bencana alam itu tidak mengakibatkan kebinasaan atau kematian atau kerusakan di pihak manusia. Para rasul dan gempa bumi atau bencana alam gempa bumi. Alkitab mencatat bahwa pada zaman para rasul-rasul pun bencana alam berupa gempa juga terjadi dalam mengisi pelayanan mereka. Hal itu terjadi ketika Rasul Paulus dan Silas menginjili ke kota Filipi, maka pembesar-pembesar kota itu dan cendekiawan-cendekiawannya menolak Injil yang diberitakan Paulus dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Tetapi sekitar tengah malam ketika Paulus dan Silas berdua memuji Tuhan dalam penjara itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Akan tetapi gempa bumi yang hebat itu tidak merusak penjara itu atau menyebabkan kematian atau korban jiwa di penjara itu. Tapi Alkitab menerangkan gempa bumi itu hanya menyebabkan terbukalah semua pintu-pintu sel penjara dan terbuka dan terlepaslah segala belenggu-belenggu para tahanan. Kisah Para Rasul 16 ayat 19-40. Dalam konteks ini kita bisa mengerti bahwa Allah memakai bencana alam berupa gempa bumi yang hebat sebagai tanda atau bukti penyertaannya kepada para hamba-hambanya. Dalam bencana alam dalam konteks ini tidak ada akibat kematian atau kerusakan dalam tatanan hidup manusia. Akhir zaman dan bencana alam. Alkitab menerangkan bahwa Allah sudah menetapkan bahwa alam semesta ini akan menuju kesudahannya. Sejak alam semesta ini telah jatuh ke dalam dosa. Karena alam semesta ini jadikan Allah semua yang berbentuk dari sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang kosong, sesuatu yang gelap gulita, atau dari sesuatu yang kacau atau chaos dan hampa. Dalam Kejadian 1 ayat 1-2. Dan alam itu harus kembali ke wujud asalnya, yaitu sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang kosong dan gelap gulita. Artinya alam semesta ini berasal dari kehampaan.
Lalu Allah menyentuh kehampaan itu menjadi sebuah keteraturan. Dan pada akhirnya alam ini harus sampai kembali lagi kepada sifat aslinya atau sifat awalnya, yaitu sesuatu yang tidak teratur, sesuatu yang kacau. Dan memang setelah itu Allah akan menggantikan langit dan bumi ini menjadi sesuatu yang baru, dan Alkitab menyebutnya Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, atau surga itu sendiri. Dan sejak zaman lampau Allah telah menubuatkan mengenai kedatangan peristiwa zaman ini. Dan menurut Alkitab, cara Allah untuk membinasakan alam semesta ini adalah dengan bencana alam yang dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia ini. Dalam Matius 24 ayat 3 sampai 36, di sana kita temukan bagaimana pernyataan Tuhan Yesus tentang akhir zaman atau kesudahan dunia ini yang ditandai dengan munculnya fenomena bencana alam. Yang pertama, munculnya nabi-nabi palsu atau mesias palsu. Kedua, duru perang di bumi, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ketiga, kelaparan di berbagai tempat di dunia ini. Keempat, gempa bumi berbagai tempat di dunia ini. Kelima, penyiksaan besar-besaran kepada orang yang percaya kepada Yesus atau Kristen, di mana orang-orang Kristen akan saling menyalahkan dan saling menyerahkan saudaranya yang seiman, mengakibatkan akan terjadi murtad besar-besaran di dunia ini. Keenam, matahari akan menjadi gelap. Ketujuh, bulan tidak bercahaya. Kedelapan, bintang-bintang berjatuhan dari langit. Kesembilan, kuasa-kuasa langit akan goncang. Rasul Yohanes yang karena penginjilan dibuang dan diasingkan Kaisar Romawi ke satu pulau yang bernama Patmos, dan di pulau itu yang mendapatkan wahyu dari Allah dalam Kristus Yesus tentang akhir zaman. Kitab Wahyu menerangkan akhir zaman atau kesudahan zaman ini ditandai dengan 3 fase, yaitu fase pertama ketika kitab 7 materai dibuka, lalu ketika 7 sangkakala ditiup, lalu ketika 7 cawan murka Allah dituangkan ke bumi. Lalu kita akan coba lihat apa kata kitab Wahyu tentang itu. Yang pertama, kita belajar tentang kitab 7 materai dibuka, anak domba Allah, dalam Wahyu pasal 5 sampai Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ketika materai pertama dibuka, kemenangan Allah terjadi di bumi. Ketika materai kedua dibuka, damai sejahtera Allah diambil dari bumi, manusia saling membunuh. Ketika materai ketiga dibuka, bahan pokok makanan manusia yang dicontohkan gandum menjadi rusak. Materai keempat dibuka, manusia mati karena kelaparan, penyakit sampar, dan dimangsa oleh binatang buas. Ketika materai 5 dibuka, orang-orang kudus yang telah mati, jiwa mereka berteriak meminta keadilan Allah atas dunia yang jahat ini. Ketika materai ke-6 dibuka, gempa bumi, matahari menjadi hitam dan bulan merah seperti darah, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Materai ke-7 dibuka, meledaklah suara guru di seluruh penjuru semesta, disusul halilintar dan gempa bumi. Fase kedua, ketika sangkakala 7 sangkakala ditiup, Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 sampai dengan Wahyu pasal 9 sampai Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 15. Ketika sangkakala pertama ditiup, terjadi hujan es dan api bercampur darah, maka terbakarlah sepertiga bumi, yakni segala pohon-pohonan. Ketika sangkakala 2 ditiup, maka gunung besar dengan api menyala-nyala dilemparkan ke dalam laut, maka sepertiga laut menjadi darah, maka matilah sepertiga hewan dari laut dan sepertiga kapal-kapal manusia di atas laut. Ketika sangkakala ketiga dibunyikan, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, dan nama bintang itu adalah Absinthus. Ia menimpa air tawar, dan sepertiga air menjadi pahit karena bintang itu, dan banyak orang mati karena tidak minum air. Sangkakala 4 ditiup, maka dipukullah seperempat matahari dan sepertiga bulan, maka siang hari menjadi gelap dan malam hari tidak memiliki cahaya sama sekali. Ketika sangka 5 ditiup, sebuah bintang besar jatuh ke bumi, maka terbukalah pintu jurang lubang maut. Maka dari lubang maut itu keluarlah banyak belalang yang memiliki kemampuan kalajengking. Belalang ini akan menyerang manusia yang tidak memiliki materai Allah di dahinya. Belalang ini bukan untuk membunuh manusia, tetapi untuk menyiksa manusia dengan racun kalajengkingnya. Pada konteks ini, karena kesakitannya banyak manusia yang ingin cari mati, tetapi maut menjauh dari mereka. Gigi belalang ini mirip seperti gigi singa, dan ekor mereka ada seperti kalajengking. Dan pemimpin belalang ini adalah malaikat Abaddon atau Apollyon atau malaikat jurang maut. Mereka berkuasa di bumi dan menyengsarakan manusia 5 bulan lamanya. Ketika sangkakala 6 ditiup, dilepaskanlah 4 malaikat pembunuh yang telah sejak lama disiapkan untuk akhir zaman. Malaikat ini akan membunuh sepertiga manusia dengan api dan asap belerang yang keluar dari mulutnya. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, iblis keluar dan menyesatkan seluruh manusia untuk memberontak kepada Allah, tapi iblis dan pengikutnya dikalahkan.
kita masuk pada fase ketiga, 7 cawan murka Allah dituangkan ke bumi. Wahyu pasal 16 ayat 1-21. Ketika cawan pertama dituangkan, timbullah bisul yang jahat menyerang manusia yang memakai tanda antikristus atau tanda setan. Ketika cawan kedua dituangkan, air laut menjadi darah dan matilah segala yang bernyawa di dalam laut. Ketika cawan 3 dituangkan, air sungai dan segala mata air tawar menjadi darah dan matilah segala yang bernyawa di situ. Ketika cawan 4 dituangkan, panas matahari menjadi jahat dan menghanguskan manusia seperti api menghanguskan banyak manusia. Ketika cawan 5 dituangkan, siksaan kepada iblis dan kerajaannya di bumi dengan diserang bisul yang menyakitkan. Ketika cawan 6 dituangkan ke bumi, maka segala sungai dan mata air di bumi menjadi kering karontang dan banyak yang mati. Ketika cawan ke-7 dituangkan, maka kilat memancar dari surga ke bumi diikuti suara guru yang luar biasa dahsyat, dan terjadilah gempa bumi yang maha dahsyat. Maka bumi terbelah menjadi 3 bagian, maka lenyaplah pulau-pulau dan gunung-gunung di bumi, dan terjadilah hujan es, dan berat daripada hujan es itu adalah 100 pon atau sekitar 50 kilogram menghujani manusia di bumi. Karena itu banyak yang akan mati dan yang sangat kesakitan, menahan kesakitan yang luar biasa, dan orang-orang yang jahat tetap menghujat Allah pada konteks ini. Artinya Tuhan Allah memakai bencana alam sebagai alat di tangannya untuk membawa dunia yang jahat ini pada kesudahannya atau kepada akhir wilayahnya. Dalam konteks ini bencana alam tidak lagi terjadi secara lokal, misalnya hanya di satu daerah terjadi atau di daerah negara tertentu terjadi, di daerah lain tidak, tetapi terjadi secara komunal, secara totality di seluruh belahan dunia ini. Dan efek bencana alam dalam konteks ini begitu amat sangat dahsyat atau amat sangat mematikan dan amat sangat merusak, bahkan sampai melenyapkan. Lalu kita lihat bagaimana bencana alam dan hukum alam. Dalam konteks ini, bencana alam itu dipandang sebagai sesuatu yang natural atau alami. Artinya dalam putaran alam itu sendiri, bencana alam itu harus terjadi secara alami untuk melanjutkan regenerasi dari alam itu sendiri. Contoh alam akan membentuk gunung berapi berdasarkan tumpukan-tumpukan sedimen dan energi dari perut bumi, dan gunung itu sendiri harus meletus untuk menyuburkan bumi kembali dengan menyuburkan isi perut bumi. Demikian juga lempengan-lempengan bumi akan bergerak sendirinya dan silih berganti dalam waktu yang telah ditentukan hukum alam itu sendiri untuk menghilangkan lempengan-lempengan yang lama dan menggantikan dengan lempengan-lempengan yang baru. Yang akibat proses hukum alam itu akan menimbulkan banjir dan sebagainya. Seorang teolog besar pada pertengahan bernama Agustinus menuliskan tentang kehendak bebas dan anugerah Allah. Artinya memang Allah berkuasa, tapi Allah memberikan kehendak bebas kepada yang diciptakannya. Dalam konteks inilah bahwa alam memiliki kehendak bebasnya, dan kehendak bebas alam itu adalah hukum-hukum alam itu sendiri yang kita pahami. Artinya hukum-hukum alam itu jika terganggu, maka alam akan berkehendak untuk memberikan dampak apakah dampak konstruktif atau membangun, atau apakah dampak destruktif atau bencana. Dan dalam bencana alam itu adalah bagian dari konsekuensi dari kehendak bebas alam itu sendiri antara pihak manusia dan pihak alam. Artinya manusia memiliki kehendak bebas, alam juga memiliki kehendak bebas, sekalipun kedua-duanya telah ditetapkan Allah hukum dan ketentuannya. Akan tetapi kegagalan akan pengaplikasian kehendak bebas itulah fenomena alam akan muncul yang membawa dampak pada kerusakan atau kehancuran. Dengan kata lain, kegagalan di pihak manusia untuk memenuhi tanggung jawab pemeliharaan atas alam semesta sesuai mandat Tuhan Allah adalah pemicu utama terjadinya bencana alam. Jadi terang sekali kepada kita, alam atau lingkungan hidup manusia sesungguhnya bukanlah benda mati yang tidak bereaksi jika diperlakukan apapun kepadanya. Tapi sebaliknya, alam atau lingkungan hidup manusia adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang memiliki kehendak, sesuatu yang bereaksi atas perlakuan yang diperlakukan kepadanya. Ketika kita mengatakan bahwa alam bukan benda mati, kita bukan mau mengatakan bahwa alam atau lingkungan hidup adalah sesuatu yang memiliki roh, jiwa, perasaan seperti kita manusia. Tetapi alam adalah sesuatu yang memiliki kehendak bebas, yang akan bertindak dan berbuat sesuai dengan perlakuan yang diperlakukan kepadanya. Jadi alam atau lingkungan hidup bukan untuk dipertuhankan atau disembah, sebab alam adalah ciptaan sama seperti kita manusia adalah ciptaan. Akan tetapi alam dan lingkungan hidup adalah bagian dari hidup populasi manusia itu sendiri, di mana sikap dan perilaku manusia atas alam menentukan bagaimana reaksi alam terhadap populasi manusia itu sendiri. Karena alam semesta dan isinya adalah ciptaan Allah, dan alam dan isinya telah diserahkan Allah kepada manusia untuk dikuasai, dipelihara, dilestarikan, bukan untuk disembah atau dipertuhankan. Jadi hubungan manusia dengan alam itu adalah seperti hubungan sahabat yang mampu bereaksi satu dengan yang lainnya. Maka dari itu hubungan manusia dan alam bukan hubungan tuan dan budak,
di manusia adalah Tuhan dan alam adalah budak yang harus dieksploitasi. Dan hubungan alam dengan manusia bukan seperti hubungan Tuhan dan umatnya, di mana manusia mempertuhankan alam. Jadi alam dan fenomenanya bukan sekedar di luar dari kemampuan manusia. Justru Alkitab menerangkan alam berada dalam kemampuan manusia dan di bawah naungan kemampuan manusia. Itulah mengapa Allah berfirman, alam semesta dan isinya telah diserahkan Allah ke dalam tangan manusia untuk dikuasai, dikelola. Tetapi yang di luar dari jangkauan manusia adalah kehendak bebas dari alam itu sendiri, atau hukum-hukum alam itu sendiri, di mana manusia tidak akan dapat merubah matahari terbit di sebelah timur untuk terbit di sebelah barat. Tidak akan mungkin. Dan manusia tidak akan. Nah, jika manusia mencoba merusak hukum-hukum alam itu, maka disitulah alam akan bereaksi dan timbullah bencana alam. Dan manusia tidak akan bisa mengganti hukum rantai makanan di dalam alam itu. Ketika manusia merusak hukum rantai makanan, disitulah alam bereaksi dan muncullah bencana alam. Dan manusia tidak akan bisa mengganti hukum ekologi, baik hukum tanah, tumbuhan, dan air, dan lain sebagainya. Kita akan melihat hubungan bencana alam dan eksploitasi manusia. Dalam konteks ini ternyata manusia juga dapat menimbulkan bencana alam. Hal itu ketika manusia mengeksploitasi alam itu dan melanggar hukum-hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Contoh, ketika manusia menebang hutan dengan masif, maka perbuatan itu akan memicu bencana alam banjir dan longsor. Hal itu disebabkan bumi tidak memiliki lagi akar-akar pohon yang kuat untuk mempererat sedimen-sedimen tanah, sehingga tanah yang lembab dan akar pohon yang kuat tidak ada lagi untuk mengikat tanah itu, sehingga ketika tanah itu lembab akan mudah bergeser dan jatuh dan terjadilah longsor. Demikian juga ketika bumi tidak memiliki kekuatan akar tumbuh-tumbuhan, maka tidak akan lagi mampu menyerang volume air hujan yang turun dengan deras, maka banjir akan terjadi. Demikian juga polusi-polusi udara yang diciptakan manusia melalui kendaraan bermotornya, pabrik-pabriknya, obat kimia, dan senjata-senjata kimiawinya dan lain sebagainya akan merusak lapisan udara atau atmosfer udara. Dan hal itu menyebabkan perubahan iklim yang tidak sehat, yang sewaktu-waktu akan memicu bencana alam melalui perubahan cuaca ekstrim. Bencana alam ini disebabkan oleh eksploitasi manusia, berdampak lebih sistemik, masif dalam volume bencana-bencana itu yang akan terjadi. Kita akan coba lihat teologi bencana alam. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka bumi dan isinya telah ikut terkena kutuk Tuhan. Dan sejak itu bumi dan isinya mengalami bencana-bencana dalam dirinya sendiri karena dosa itu. Maka alam semesta ini menunjukkan sifat aslinya dan akan menuju kepada sifat aslinya. Sebab Alkitab jelas menerangkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-2 bahwa alam semesta ini berasal dari sesuatu yang tidak berbentuk, yang kosong dan gelap gulita. Artinya alam semesta ini berasal dari sesuatu yang kacau atau chaos, atau sesuatu yang hampa. Dan bencana alam adalah wujud asli dari sesuatu yang kacau atau yang hampa di dalam diri alam itu sendiri. Dosa telah merusak nilai kebaikan Allah di dalam alam semesta itu ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Karena itulah Allah telah merancang bahwa alam semesta ini akan menuju kehancurannya dan akan lenyap sesuai dengan wujud awal semulanya. Akan tetapi ada faktor-faktor lain penyebab pemicu terjadinya bencana alam yang saya klasifikasikan. Ada 3 faktor internal. Bencana alam terjadi akibat proses hukum di dalam dirinya sendiri. Kedua, faktor eksternal. Bencana alam terjadi akibat di pihak luar yang merusak alam itu sendiri atau merusak hukum-hukum alam itu sendiri, seperti eksploitasi manusia atas alam semesta. Yang ketiga, faktor spiritual, yaitu bencana alam terjadi akibat campur tangan Tuhan Allah sebagai pencipta dan peletak hukum-hukum alam itu sendiri. Berdasarkan keterangan di atas, maka bisa kita mengerti bencana alam juga bisa kita golongkan ke dalam 5 indikasi. Indikasi pertama, bencana alam terjadi karena murka Allah. Kedua, bencana alam terjadi karena proses hukum-hukum alam. Ketiga, bencana alam terjadi karena eksploitasi manusia atas alam. Keempat, bencana alam terjadi sebagai faktor penggenapan janji Allah. Kelima, bencana alam terjadi sebagai faktor tanda penyertaan Allah atas hambanya. Dari kelima faktor bencana alam ini ternyata memiliki konsekuensi atau dampak yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Dengan kata lain, dampak yang disebabkan oleh bencana alam itu bisa menjadikan asumsi dan opini untuk melihat akar penyebab bencana alam itu terjadi. Dan menurut saya ada 4 yang menjadi asumsinya. Asumsi pertama, bencana alam yang berdampak merusak dan mematikan dan terjadi di seluruh penjuru dunia. Dan bencana alam ini adalah akibat murka Allah yang menyala-nyala seperti air bah. Yang kedua, bencana alam yang berdampak merusak dan mematikan tapi hanya terjadi secara lokal, seperti bencana alam yang terjadi di satu daerah tertentu tetapi daerah tertentu tidak terjadi di negara tertentu, di negara tertentu tidak terjadi. Di belahan dunia ini seperti bencana alam akibat hukum-hukum alam dan bencana alam akibat eksploitasi manusia. Yang ketiga, bencana alam yang tidak berdampak merusak
atau membunuh manusia, seperti bencana alam yang ditandai dengan penyertaan Allah, atau bencana alam untuk menguji manusia. Biasanya jika bencana alam terjadi, bencana alam itu sebagai alat pengujian Allah, dia tidak akan minta korban. Dan jika bencana alam itu terjadi sebagai tanda untuk penyertaan Allah kepada hambanya, dia tidak akan menciptakan korban. Lalu yang keempat, bencana alam yang berdampak merusak, membunuh, dan melenyapkan bumi. Dan bencana alam ini adalah cara Allah melenyapkan alam semesta yang berdosa ini pada akhir zaman dan menggantikannya dengan langit dan bumi yang baru, yaitu surga. Akan tetapi bencana alam yang diakibatkan oleh murka Allah yang menyala-nyala, hal itu tidak akan terjadi lagi dalam semesta ini. Sebab Allah telah berjanji bahwa selama dunia sebelum sampai pada masa akhirnya, maka Allah tidak akan lagi merusak atau membunuh manusia dengan bencana alam. Itulah mengapa dalam Alkitab bencana alam dalam perjanjian baru berupa gempa, angin topan, gelap gulita tidak memiliki efek merusak atau membunuh tatanan hidup manusia. Jadi selama alam semesta ini belum sampai pada masa akhirnya, maka bencana alam yang terjadi di dunia ini adalah bencana alam yang diakibatkan oleh proses hukum alam itu sendiri dan ulah manusia dalam mengeksploitasi alam. Disinilah kita diajak untuk mengenal dan belajar tentang hukum-hukum alam itu sendiri, agar dengan pengetahuan itu maka bencana alam yang diakibatkan proses hukum alam itu tidak menyebabkan dampak kehancuran dan kematian di pihak manusia. Di sisi lain, manusia diajak untuk bersahabat dengan alam semesta agar tidak melakukan tindakan eksploitasi atas alam itu sendiri, agar tidak merusak hukum alam itu dan mengakibatkan bencana terjadi dan merusak dan membinasakan tatanan hidup manusia. Dengan kata lain, berdasarkan keterangan Alkitab di atas, sesungguhnya kita manusia tidak bisa menyalahkan Tuhan Allah atas setiap bencana alam yang terjadi di dunia ini, yang dimana bencana alam itu meminta korban dari pihak kita manusia. Tapi lebih baik bagaimana kita mengintrospeksi diri atas setiap bencana alam yang terjadi di dunia ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh belajar akan mengenal cara kerja alam itu sendiri, agar hukum-hukum alam itu tidak menjadi mimpi dan ancaman dalam tatanan hidup kita manusia? Sudahkah kita bersahabat dengan alam ini untuk tidak melakukan praktek eksploitasi atas alam semesta ini? Dan di atas semuanya itu, jangan engkau terlalu mencintai dunia ini dengan segala keindahan, kenikmatan, dan kekayaannya, karena dunia ini dan segala isinya sudah ditakdirkan untuk binasa dan lenyap pada akhir zaman. Janganlah karena nikmat dunia ini kita sampai mengabaikan Tuhan Allah kita, sang pemilik dan pencipta semua itu. Tapi belajarlah untuk mengenal surga, dan belajarlah untuk mencintai surga, dan biasakanlah dirimu untuk memiliki surga. Karena Alkitab tegas berkata, hanya surgalah kelak sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak akan binasa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.